Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Kita sampai ke fasal syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini, amin. Qal faslun syurutul Fatihati. Faslun ay hadza, adapun ini itu satu fasal. Syurutul Fatihati, adapun syarat-syarat Al-Fatihah itu asyaratun, ada 10. Boleh kita baca asyaratun, boleh kita baca asyaratun dengan difathahkan shin atau disukunkan shinnya. Syarat Al-Fatihah supaya sah Fatihah kita dalam sholat ada 10. Salah satu dari syarat 10 ini enggak terpenuhi, Fatihahnya nanti dikatakan tidak sah. Syarat yang pertama dari 10 at-tartibu itu adalah tartib. Boleh kita tarkib menjadi khobar dari mubtada mahdzuf al-awwalu, yakni asyaratul awal itu at-tartibu, atau kita tarkib menjadi badal, badal dari asyaratun. At-tartibu yaitu yang pertama adalah tartib, harus berurutan dari ayat pertama, kedua, ketiga sampai 7 itu harus berurutan, tidak boleh diacak. Kalau diacak maka Fatihahnya tidak sah. Wal muwalatu, dan adapun syarat yang kedua itu berturut-turut. Maksud muwalah berturut-turut itu tidak diputus ya Fatihahnya. Tidak bismillahirrahmanirrahim diam gitu lama, baru alhamdulillahirabbil alamin nanti diam lagi, yaitu tidak muwalah namanya, berturut-turut. Yang ketiga wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Maksud daripada menjaga huruf-huruf Fatihah itu adalah memberikan hak-hak huruf. Umpama ha ya dibaca ha sesuai dengan makhrajnya. Umpama dia itu ada dot ya dibaca dengan dot sesuai makhrajnya. Ain dibaca ain sesuai dengan makhrajnya. Itu maksud daripada memberikan menjaga huruf-huruf Fatihah. Dan syarat yang berikutnya wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid-tasdidnya Al-Fatihah. Tasdid Al-Fatihah itu ada 14. Ketika tasdid langsung kita tekan alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi rabbil. Nah, tasdidnya itu benar-benar ditekan. Dan syarat yang berikutnya Allah yaskuta, hendaknya tidak diam siapa musalli saktatan dengan diam tawilatan yang lama, wala qasirotan, dan juga tidak diam yang sebentar. Diam sebentar yang bagaimana? Yaksudu, yang menyengaja siapa musalli biha dengan qasiroh, menyengaja qot al-qiraati ing memutus bacaan. Nggak boleh diamnya terlalu lama antara ayat pertama dengan ayat kedua, diam lama banget. Nah, lama dan sebentar kembali ke uruf, ke kebiasaan adat manusia. Orang mengatakan lama berarti langsung batal Fatihah. Kalau orang mengatakan sebentar, lihat kepada musolli, tanya ke musolli, apa tujuan kamu diam sejenak tadi? Kalau dia diam sejenak, diam sebentar, tujuannya untuk memutus bacaan, maka Fatihahnya batal, harus diulang dari awal lagi.
Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca seluruh atau setiap ayat-ayat Al-Fatihah, tidak ada yang sampai kelewat. Wa minha, dan itu diantara ayatil Fatihah, al-basmalah tu, adapun basmalah dalam madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk salah satu diantara ayat Al-Fatihah. Sedangkan menurut madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, basmalah bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Maka kalau menurut Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim harus tetap dibaca, wajib hukumnya. Kalau dia tidak baca basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah ya, dia tanpa baca basmalah sama sekali, maka Fatihahnya tidak sah. Wa adamul lahni, dan tidak adanya lahan al-mukhili yang menyacatkan bil makna dengan makna Al-Fatihah. Dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca Hirubbil Alamin. Ini lahan, kesalahan lahjat, tapi bisa menyacatkan, mencela atau merubah makna Al-Fatihah, maka tidak diperbolehkan. Alhamdu dibacanya Alhamdulillah. Jadi alhamdu kan, Hirabbil alamin dibaca Hirabbil alamin, alamin pakainya hamzah. Nah, itu lahan yang mukhil namanya, yang bisa merubah makna Al-Fatihah. Iyyaka na'budu dibacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah, karena dapat merubah makna. Itu nanti Fatihahnya tidak sah. Wa antakuna, dan hendaknya ada apa Fatihah. Wa antakuna, dan hendaknya ada apa Fatihah, itu halatal qiyami, ketika keadaan berdiri. Maksudnya ketika membaca Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Wajibnya kita membaca surat Al-Fatihah keadaan berdiri itu fil fardi, ketika dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu kan wajib kita berdiri kalau mampu berdiri. Kalau dalam sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, maka kita tetap diperbolehkan sholat sambil duduk. Wa an yusmi'a, dan hendaknya memperdengarkan siapa musalli nafsahu ing dirinya musalli, memperdengarkan al-qira'ata ing bacaan Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, harus isma' nafsih, telinga dia sendiri harus mendengarnya. Maksud daripada harus mendengarnya itu bagaimana? Maksudnya adalah dia itu memperdengarkan bacaan seluruh huruf Al-Fatihah ke telinga sendiri tanpa mengganggu orang sekitarnya, tanpa mengganggu orang sholat samping kanan kirinya. Kalau sampai mengganggu, maka itu orang akan terkena hukum haram, kena dosa. Nah, terus bagaimana kita disuruh isma' nafsi, tetapi nggak boleh ganggu, nggak boleh terdengar oleh lain temennya? Maka caranya dengan latihan. Kita berada di tempat sunyi, sepi, sendirian, kemudian kita ucapkan 1-2 kalimat, sekiranya telinga kita sudah bisa mendengarnya, telinga normal ya, bisa mendengarnya, maka cukup segitu. Umpama volume 1-10, volume 2 kita sudah bisa mendengar suara kita sendiri, maka cukup, jangan dilebihkan menjadi volume 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Cukup 2, dimanapun kita berada, volume suara kita ketika membaca rukun qauli tetap 2. Jadi yang bisa mendengar telinga kita sendiri, teman sebelah kita tidak terganggu. Karena kalau sampai terganggu, kita kena hukum haram. Walaupun sholatnya tidak batal, ya, sholatnya tetap sah, tapi kita kena dosa karena mengganggu orang sholat. Walaupun kita sholat di masjid yang pinggir jalan raya, ya, bising motor dan mobil, apakah nanti kita harus mengeraskan suara kita supaya kita bisa mendengar rukun qauli kita? Jawabannya tidak.
tetap volumenya 2, tidak dibesarkan lagi. Wa alla yatakhallala, dan hendaknya tidak menyela-nyela ing Al-Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyun yang lain. Di antara surat Al-Fatihah kita tidak boleh menyela-nyelai atau memasukkan zikir yang lain, yakni selain Al-Fatihah, di antara surat Al-Fatihah. Nanti ada pengecualian, yaitu amin. Ketika waladhdallin, amin, kita sela-sela di tengah Fatihah tidak masalah, karena itu termasuk daripada kesunahan. Ya, kesunahan. Kalau tidak ada kesunahan, lah itu di sana nanti bisa membatalkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Wallahu a'lam bishawab.